Cari tahu siapa saja orang yang membenci dan ingin menghancurkan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku cek dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, cari tahu siapa saja orang yang membenci dan ingin menghancurkan hidupmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, waspada dan berhati-hati. Oke. Terhadap energi yang saat ini, selama ini berada di dalam circle kehidupan kamu. Yang terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat jahat juga belum tentu jahat. Sekali lagi, kamu harus selalu mengikuti kata hatimu. Terutama untuk orang-orang yang aku maksud membenci dan hendak atau ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Kenapa energi pertama ini selalu tertuju ya? Energi pertama ini tertuju terhadap orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu. Karena mereka lah yang tahu bagaimana kehidupan kamu. Mereka lah yang sudah tahu. Ya kan? Ibaratkan mereka sudah memiliki sebuah kunci. Mereka seakan-akan sudah mempunyai kendali. Yang ketika mereka inginkan, kapan itu waktunya, mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau dikatakan bukan berarti sih semua orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu toksik. Tidak. Tetapi itu yang aku katakan, teman-teman, sekarang tergantung dari bagaimana kata hatimu. Karena kata hatimu, itu sesuatu hal yang memang harus kamu yakini. Ya, terkecuali mungkin dari ucapan orang lain. Oke? Dan itu mungkin juga menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk kamu, teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tidak mudah percaya. Nah, ini sangat penting. Karena ketika kamu percaya terhadap orang yang terlalu percaya, memberikan kepercayaan penuh untuk orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu, baik teman dekat, ya, dan bahkan keluarga dekat. Oke, mohon maaf, bukan berarti kamu langsung seujat ya, tidak, ya teman-teman. Tetapi sekali lagi, ketika kata hati kamu sudah mengatakan seperti itu, ya, maka itu yang bakal menjadi sebuah peluang-peluang mereka yang sebenarnya ingin dimanfaatin mereka selama ini, teman-teman. Ya, ingin menusuk dari belakang, ingin menghancurkan kehidupan kamu di dalam hal apa ya, banyak hal, ya kan? Di dalam bisnis kah, pekerjaan kah, karir kamu ingin dijatuhkan, kemudian mungkin juga di dalam rumah tangga, ya mungkin saja banyak kok yang sudah terjadi, ya, teman makan teman, sahabat, keluarga, seperti itu. Ya, ingin mendapatkan merebut pasangan kamu.
ya kan, merebut pasangan. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Wands, ya. Jadi kali ini kamu harus punya komitmen ataupun sebuah bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan penuh, teman-teman. Oke. Ya paling tidak, untuk jangan terlalu sering menceritakan hal-hal yang mungkin sifatnya itu privasi pribadi, ya ataupun hal-hal yang sifatnya itu benar-benar, rahasia banget kepada semua orang, teman-teman. Karena bukan berarti, walaupun mereka baik, teman-teman, kamu bisa menceritakan semua hal kepada mereka, tidak. Ya, harus ada batasan diri kamu untuk tidak selalu menceritakan hal-hal yang, sifatnya terlalu rahasia ataupun pribadi kepada mereka. Dan kemudian aku punya ini 9 cangkir. Ini adalah sebuah kartu ya, dan jika aku fokuskan terhadap energi kehidupan kamu, teman-teman, ya aku akui teman-teman, kehidupan kamu sukses, kehidupan kamu berhasil, ya kan? Nah, jadi ketika kamu hidupnya sukses dan berhasil, banyak duitnya, mungkin kamu, cukup kaya, ya kan? Hidupnya makmur, mapan, sejahtera. Nah, mungkin karena adanya hal-hal ini, teman-teman, banyak yang iri dengki terhadap kehidupan kamu sehingga mereka banyak membenci, ya. Bukan hanya membenci, tetapi mereka ingin agar kamu hancur. Nah, jadi ketika sudah punya rencana-rencana busuk seperti itu, teman-teman, pasti segala cara maka, bakal mereka lakukan. Baik mungkin dengan, magic, guna-guna, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus memang kamu waspadai banget deh, ya. Dan siapa itu teman-teman, energinya yaitu tadi orang-orang yang memang terlihat, baik, ya kan, ataupun berada di dalam circle kehidupan kamu, dan kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang memang nyata-nyatanya membenci kehidupan kamu selama ini. Ada konflik yang pernah terjadi, dan aku lihat juga pernah berkhianat kepadamu, teman-teman. Mungkin hubungan awalnya ya baik gitu loh, ya kan, karena ada pengkhianatan. Jadi ya di situlah terjadi sebuah konflik, dan kemudian ujung-ujungnya dendam. Ya ujung-ujungnya juga ingin menghancurkan. Oke, ujung-ujungnya membenci. Itu. Nah, kemudian aku punya Ten of Cups, ada 10 cangkir. 10 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kelima. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kamu ya. Ya sebenarnya sih kalau dikatakan, kehidupan kamu saat ini masih baik-baik saja, oke. Masih baik-baik saja, terlihat masih baik-baik saja. Tetapi adanya orang-orang yang membenci dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ini sudah menjadi sebuah, hal-hal yang memang cukup, eee, apa ya, menjadi attention lah, perhatian untuk kamu, benar-benar perhatian untuk kamu banget, teman-teman. Ya, sekali lagi jangan terlalu mudah percaya, jangan selalu menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi dan rahasia. Dan kemudian berikutnya aku punya Five of Wands. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih intuisi dan feeling kamu, firasat kamu, teman-teman. Sebenarnya ya bisa saja kamu sudah tahu gitu loh, tetapi kamu cenderung lebih mengabaikan, teman-teman. Ya kan? Maka, sesuatu hal yang sering diabaikan, ya pasti ujung-ujungnya sebuah penyesalan gitu loh. Karena kamu selalu saja mungkin menolak kata hati kamu, ya. Mungkin perasaan kamu segan, ya kan, yang awalnya dekat kok tiba-tiba menjauh gitu ya. Oke. Nah, kemudian aku punya King of Wands, Raja Tongkat ya. Raja Tongkat ini muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi, melihat tentang bagaimana ataupun siapa saja orang-orang yang membenci kehidupan kamu, aku akui sebenarnya banyak ya, teman-teman. Oke, banyak banget yang membenci kehidupan kamu, seakan-akan mereka selalu saja berusaha ingin, menutup jalan kesakian kamu ketika kamu sukses, bahagia, berhasil, ya, ingin membuat kehidupan kamu tuh berantakan, ya semuanya. Tetapi ya sekali lagi teman-teman, ketika kamu memiliki sebuah komitmen yang lebih baik, ya, komitmen yang lebih baik, mindset yang lebih baik, positif, dan kemudian hal yang harus kamu lakukan adalah lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, ya, dan lakukanlah yang terbaik untuk diri kamu dan orang lainnya. Maka mudah-mudahan kamu akan selalu terhindarkan dari orang-orang yang, membenci ataupun orang-orang yang hendak ingin menghancurkan kehidupan kamu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.